Selamat pagi Memstriati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Reza. Saya akan menjelaskan mengenai outline Public Relations Strategy pada BMW Group Indonesia dalam kesempatan kali ini. Pertama-tama dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai informasi mendasar mengenai BMW Group Indonesia. Yang kedua, mengenai fungsi Public Relations dalam BMW Group Indonesia. Yang ketiga, mengenai media-media komunikasi yang digunakan BMW Group Indonesia. Yang keempat adalah mengenai studi kasus tentang launching mobil online. Dan yang kelima adalah studi kasus mengenai komunikasi BMW pada media sosialnya. Ya, sekarang kita akan membahas sejarah singkat mengenai BMW. BMW didirikan pada tahun 1916 oleh Franz Joseph Popp di Munich, Jerman. BMW pada awalnya merupakan perusahaan yang ditujukan untuk memproduksi mesin pesawat terbang. Pada tahun 1951, BMW baru mengeluarkan kendaraan roda 4-nya, yaitu BMW 501. Nama BMW sendiri berarti Bayerischen Motorenwerke atau perusahaan memproduksi mesin dari Bavarian atau negara bagian Jerman. Pada tahun 1976, BMW telah dijual di Indonesia oleh PT Astra International. Namun, pada tahun 2001, BMW baru masuk secara resmi di Indonesia oleh PT BMW Group Indonesia. PT BMW Group Indonesia merupakan perwakilan langsung dari BMW Jerman di Indonesia. PT BMW Group Indonesia berkantor di The Plaza Office Tower, lantai 21, Jakarta Pusat. Ketika kita membahas bisnis BMW Group di Indonesia, BMW tidak hanya berfokus untuk menjual atau sales mobil BMW di Indonesia, namun juga BMW mengurusi after sales seperti servis, penjualan aksesoris, dan sebagainya untuk BMW di Indonesia. Tidak hanya kendaraan BMW Group Indonesia melayani penjualan mobil mini, seperti Mini Cooper. Oke, untuk membahas kelebihan dari BMW, yang pertama, BMW merupakan merek kendaraan otomotif dari Jerman yang telah diketahui kualitasnya dan memiliki brand image yang cukup baik di masyarakat Indonesia dan telah diketahui secara luas. Yang kedua, BMW memiliki varian yang cukup lengkap di Indonesia seperti BMW seri 3, seri 5, seri 7, seri X, dan juga seri I atau kendaraan listrik. Dan yang ketiga, 80% dari mobil BMW telah diproduksi secara lokal di Indonesia. Untuk kelemahan BMW sendiri, seperti yang kita tahu, luxury brand seperti BMW memiliki market yang cukup niche atau cukup sempit. Yang kedua, BMW memiliki promosi atau potongan-potongan harga yang cukup sedikit dibandingkan dengan kompetitor dan merek-merek lainnya. Dan yang ketiga, banyak masyarakat yang telah memiliki brand image bahwa BMW memiliki harga yang sangat mahal dan juga maintenance yang cukup tinggi. Ketiga, opportunity atau kesempatan BMW di Indonesia. Kesempatan BMW di Indonesia sendiri sebenarnya masih cukup luas karena yang pertama, BMW sedang berfokus untuk mengembangkan entry level market seperti BMW seri 3 dan juga BMW X1. Dan yang kedua, kendaraan listrik atau mobil listrik sendiri di Indonesia sedang cukup digemari. Untuk itu, BMW memfokuskan untuk mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia seperti BMW i8 dan i3. Dan yang terakhir mengenai threats atau ancaman BMW di Indonesia. Yang pertama, akhir-akhir ini adanya coronavirus outbreak atau COVID-19 outbreak sangat mempengaruhi otomotif industry karena penjualan otomotif industri sangat menurun akibat adanya corona outbreak. Hal ini akan mempengaruhi penjualan dari BMW di Indonesia. Dan yang kedua, kompetitor-kompetitor BMW yang lainnya melakukan promosi dengan secara besar-besaran dan adanya kompetisi yang sangat ketat antar brand ini membuat ancaman bagi brand BMW sendiri di Indonesia. Untuk visi dari BMW Indonesia sendiri merupakan visi turunan dari BMW Jerman. Yang pertama, untuk visinya adalah We Are Number One yang memfokuskan pada individual premium mobility. Dan untuk missionnya, yang pertama, BMW menawarkan best customer experience. Yang kedua, menawarkan most inspirational brands. Yang ketiga adalah menawarkan future technologies. Yang keempat, berusaha untuk inspire people. Dan yang kelima adalah part of communities dan menghadirkan excellent result untuk communities. Dalam membahas mengenai fungsi public relations dalam BMW, fungsi public relations dalam BMW terdapat dalam divisi corporate communications. Lalu beberapa tugas utama dari divisi corporate communications, yang pertama adalah media relations atau menjaga hubungan baik dengan media. Yang kedua adalah government relations atau menjaga hubungan dengan government. Yang ketiga adalah menjalankan social media.
Yang keempat adalah event management. Dan yang kelima adalah menjadi polisi bagi seluruh divisi yang lain dalam menjalankan corporate identity dari BMW Group secara global. Seperti yang kita ketahui bahwa BMW adalah grup global dari Jerman. Dan divisi corporate communication sendiri adalah divisi yang bertugas untuk mengawasi setiap divisi dalam menjalankan operasionalnya apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan corporate identity dari Jerman. Ya, seperti yang dapat dilihat dari gambar-gambar berikut, merupakan contoh-contoh dari kegiatan PR dari BMW Group Indonesia, seperti media relations, mengajak media untuk mencoba kendaraan langsung BMW. Yang kedua adalah government relations, seperti menjalankan hubungan kerjasama dengan government dalam melakukan penelitian pengembangan kendaraan listrik. Yang ketiga adalah event management, ketika melaunching kendaraan-kendaraan terbaru. Yang keempat adalah social medianya. Yang kelima adalah pengawasan dalam corporate identity. Ya, untuk melihat stakeholders dari PR BMW Indonesia secara internal, yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah manajemen atau perwakilan dari BMW Jerman, yang ketiga secara eksternal adalah media, yang keempat adalah government, yang kelima adalah customer dan juga dealers, yang keenam adalah komunitas. Jika dilihat dari stakeholders dan juga job description-nya, sebetulnya 80% pekerjaan dari divisi corporate communications BMW Indonesia masih berfokus pada PR sebagai media relations, atau bagaimana PR bisa menjaga hubungan baik dengan media dan juga mendapatkan coverage advertorial di media dan bisa membentuk opini positif publik terhadap BMW melalui media. Namun saat ini, dikarenakan adanya isu yang sangat besar, maka corporate communications dari BMW Indonesia juga turut membantu memikirkan strategi untuk bagaimana caranya bisa meningkatkan sales dari BMW Indonesia. Ya, isu yang sangat besar itu sendiri adalah coronavirus di Indonesia. Seperti yang kita tahu, coronavirus di Indonesia sangat mempengaruhi otomotif industri. Hal ini dikarenakan setiap orang menahan pengeluarannya, terutama untuk membeli hal-hal yang sangat mahal seperti mobil. Bahkan menurut Gaikindo, penjualan mobil di Indonesia turun sampai dengan 90% karena adanya coronavirus itu sendiri. Maka keadaan ini sangat mempengaruhi BMW Group di Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat, coronavirus sangat berimpact terhadap BMW di Indonesia. Yang pertama, karyawan diharuskan untuk kerja dari rumah. Yang kedua, dari manajemen atau perwakilan Jerman sendiri sangat berpikir bagaimana caranya meningkatkan penjualan di Indonesia dan juga cara melaunching mobil di Indonesia saat ada coronavirus. Yang ketiga, terhadap media, seharusnya BMW itu mengadakan event launching mobil secara rutin untuk media. Namun karena adanya coronavirus ini, event launching mobil untuk media tentu saja harus ditunda. Dan yang keempat, government memberlakukan social distancing dan juga travel restriction yang mengakibatkan penggunaan mobil itu sangat menurun. Yang kelima, terhadap customer dan juga dealers, tentu saja buying power dari customer itu sangat menurun. Dan yang kelima, community, di mana banyak pihak-pihak yang menderita karena adanya coronavirus ini sendiri. Lalu, sebetulnya apa tantangan yang dibawa coronavirus terhadap PR BMW Indonesia? Yang pertama tentu saja PR BMW ditantang untuk bagaimana cara mengkomunikasikan nilai-nilai BMW dalam waktu yang sangat sulit ini. Yang kedua, bagaimana PR BMW dapat support sales atau mendukung penjualan dari BMW di tengah corona outbreak. Dan yang ketiga, bagaimana PR BMW menggunakan media dan teknologi dalam mendukung customer dan juga publik secara luas di tengah pandemik ini. Yang pertama, untuk menjawab tantangan bagaimana BMW mengkomunikasikan nilai-nilainya pada suasana yang sulit seperti ini, BMW merubah strategi komunikasinya dari yang biasanya hard sell menjadi soft sell. Dapat dilihat beberapa contoh-contoh dalam gambar berikut. BMW menggunakan strategi komunikasi yang seperti mengingatkan konsumennya untuk lebih sering mencuci tangan, lalu panduan merawat kendaraan ketika sudah lama tidak digunakan dalam masa PSBB. Selain itu juga mensupport atau memberikan dukungan untuk dokter-dokter dan juga para tenaga ahli di bidang kesehatan. Yang kedua, untuk mendukung sales dari BMW sendiri di tengah kondisi yang sangat sulit, yang pertama, PR dari BMW Indonesia bekerja sama dengan Tokopedia untuk meluncurkan program launching BMW di Tokopedia.
Yang kedua, BMW juga membuat program khusus untuk dokter dan juga tenaga medis dan mengkomunikasikannya melalui media sosial. Yang ketiga, penggunaan teknologi dan juga media komunikasi di tengah kondisi sulit seperti ini oleh BMW semakin meningkat. Seperti contohnya yang pertama, BMW pertama kali melakukan launching online kendaraannya melalui YouTube di saat kondisi seperti ini. Dan yang kedua, BMW semakin aktif berkomunikasi melalui media sosial Instagram. Yang ketiga, BMW bahkan membuat podcast online. Dan yang keempat, BMW semakin aktif mengingatkan mengenai PSBB dan juga social distancing melalui LinkedIn. Secara result, dapat dilihat media-media bahkan mengapresiasi launching online yang dilaksanakan oleh BMW. Selain itu, masyarakat banyak yang bertanya mengenai promo-promo seperti promo untuk dokter dan juga tenaga kesehatan melalui Instagram BMW. Selain itu, cara BMW memasarkan produknya melalui Tokopedia juga mendapat respon positif, di mana BMW berhasil menjual kendaraannya melalui Tokopedia. Sekian presentasi saya mengenai PR outline strategi BMW di tengah kondisi coronavirus outbreak di Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan.